hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini, ditetapkanlah ijazah Jokowi itu palsu. Nah, sehingga dengan demikian ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu terjadilah impeachment. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi, dan salam pluralisme. Iya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sekaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Egy Sujana, pengacara Bambang Tri dan Sugit Nur. Dimana kalau kita melihat video ini, dibalik dari ijazah palsu, kemudian penodaan agama, berita bohong, ternyata Egy Sujana ini sudah jelas-jelas menyampaikan motif, ya, motif penanganan kasus ini sebenarnya. Karena kasus ini kan kasus pidana yang kemudian itu dipublikasikan ke publik bahwa presiden harus mengundurkan diri apabila jasanya terbukti palsu. Nah, itu yang agak-agak pernyataan yang saya rasa ini tidak tidak nyambung antara gugatan dengan tujuan dari proses hukum ini. Nah, itu yang pertama sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah kita juga heran. Egy Sujana kalau setiap melakukan konferensi pers itu dia hanya tok saja membahas yang namanya ijazah palsu. Tidak pernah sama sekali Egy Sujana mencoba menyampaikan ke publik atau mengulas tuntas yang namanya pasal penodaan agama yang dilakukan oleh, yang dituduhkan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Kayak itu aneh, sahabat-sahabat. Jadi dia memang di otaknya itu hanya ijazah palsu. Padahal pasal yang lebih keras lagi adalah penistaan agama. Dan itu yang dituduhkan. Tetapi kan Egy Sujana ini yang kebutuhannya mungkin ya hanya pemakzulan presiden, menurunkan presiden, pengadilan rakyat kan begitu. Nah, itu yang ada di pikirannya mungkin ya Egy Sujana. Nah, tetapi sahabat-sahabat, untuk lebih jelasnya seperti apa dan bagaimana Egy Sujana menyampaikan itu, mari kita lihat videonya. Bukti-bukti dan saksi. Kini persidangan masuk tahap itu, bukti dan saksi. Oleh karenanya, bagaimana hakim mau memutus kalau bukti dan fakta saksi-saksinya tidak menerangkan yang sebenarnya? Atau dengan kata lain, ijazah asli yang dimaksud oleh Jokowi yang selama ini dipegang itu mana? Kami tunjukkan lewat klien kami Bambang Tri dan Gus Nur bermubahalah menyatakan itu palsu. Atau dengan kata lain, Jokowi tidak memiliki ijazah SD, SMP, SMA yang sebenarnya, termasuk nanti yang UGM itu tersendiri. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa hingga hari ini Jokowi tidak juga memberikan yang aslinya? Kan ini soal yang sangat-sangat sederhana dan amat menyelesaikan masalah. Tapi kalau sampai hari ini Jokowi juga
di kampungnya ini kan Solo ini, nggak datang juga, maka haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini, ditetapkanlah ijazah Jokowi itu palsu. Nah, sehingga dengan demikian ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu terjadilah impeachment, mestinya begitu. Karena Jokowi menggunakan ijazah palsu pada waktu mendaftar capres. Nah, itu persyaratan yang serius, maka Jokowi harus batal demi hukum, tidak bisa melanjutkan menjadi presiden. Itu harus menjadi kenyataan hukum yang harus diputuskan. Tapi kita lihatlah, kita ini biar ilmunya segudang dan bagus, mampu mengatasi siapapun, tapi kita kalah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang zalim. Nah, kita lihatlah hakim di sini. Tadi saya lihat masuk ke sini ada visi dari badan peradilan yang mandiri, badan peradilan yang agung. Kita lihatlah visi misi di pengadilan ini jalan apa tidak. Apa cuma omdo aja papan-papan pengumuman itu. Kita lihat ke depan, insya Allah hakim diberi hidayah oleh Allah, memutuskan untuk jelas dengan ditetapkan ijazah Jokowi adalah palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira kita sudah lihat ya, sahabat-sahabat, seperti apa videonya yang dengan bersemangatnya menyampaikan itu. Saya pribadi saja sebagai masyarakat awam yang tidak paham hukum, tetapi kok apa ya, maksud saya, mari kita ikuti proses hukum itu yang pertama yang saya mau bilang. Hakim jangan diintervensi, karena pasti hakim akan membuat atau mengambil keputusan itu sesuai dengan pertimbangan hakim. Kan tidak harus bahwa saudara hakim harus segera diputuskan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Kan tidak harus begitu. Pasti semua akan dilalui dengan prosesnya untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih adil, yang lebih bijaksana. Kemudian itu yang akan diputuskan oleh hakim. Tetapi ya, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Egy Sujana, itu motifnya sebenarnya bukan pada motif soal penistaan agama atau apa, tetapi dia hanya sebatas mau menyampaikan ke publik bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu, dia tidak datang. Saya kira itu terlalu naif lah. Yang harus disampaikan adalah bahwa Egy Sujana harus berjuang keras untuk menyelamatkan Bambang Tri dan Gus Nur bebas dari yang namanya penodaan agama. Nah, kan itu yang seharusnya diperjuangkan, bukan soal pemaksulan, bukan soal pengadilan pengadilan rakyat, bukan di situ. Tetapi kan lagi-lagi abang-abang Egy ini betul-betul kita tidak tahu sebenarnya motifnya itu loh. Motif dia melakukan penanganan kasus ini sebenarnya itu tidak terbaca bahwa dia memang murni membela Gus Nur dan Bambang Tri, tetapi dia betul-betul hanya mimpinya bagaimana Jokowi itu diturunkan di tengah jalan dan tidak sampai di 2024. Saya kira apa yang disampaikan Egy Sujana itu betul-betul tendensi politik yang lebih besar di kepala dia daripada tendensi hukumnya. Karena itu tadi, ijazah palsu lah, dimaksulkan lah, apa segala macam. Padahal konsen gugatannya itu adalah penistaan agama. Kan itu. Nah, dan Egy ini kan tidak pernah membahas itu, tidak pernah menyampaikan ke publik soal bagaimana kondisi atau pembelaan dia terhadap tuduhan
penistaan agama itu hanya berkutat saja bagaimana sih dianggap mubahala itu dianggap menodai agama, kan begitu. Hanya itu toh saja. Sesudah itu keluar lagi jasa palsu, pemakzulan, pengadilan rakyat, dan seterusnya. Nah, itu yang tidak logis, sahabat-sahabat ya. Dan saya kira pasti pernyataan-pernyataan Egy Sujana itu akan menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat, dan kita berharap mari kita mencerna dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh Egy Sujana agar agar tidak menjadi bagian yang memusuhi pemerintah. Karena jangan sampai kita termakan dengan isu-isu yang seperti ini, isu-isu yang murahan ini, akhirnya kita semua terbelah, kita semua terpecah, supaya kita tetap menjaga bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Agar tidak terprovokasi dengan isu-isu murahan yang seperti itu, isu-isu yang tidak pernah masuk di nalar kita, isu-isu yang tidak pernah masuk di pikiran kita. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.